Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di mana, Ce? Berudak puncak. Well. Nah, ini kebetulan kita kedatangan narasumber nih. Cuma narasumber sebenarnya sih. Ini suhunya kita ini ya. Dan kebetulan beliau ini mau sharing-sharing nih tentang cerita-cerita mistis yang pernah beliau alami. Betul. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya. Ya. Kita perkenalkan dulu dan kita kasih waktunya untuk Pak Eko. Silakan, Pak Eko. Baik, terima kasih. Sebenarnya kisah ini sudah lama sih. Ya, kisah ini sudah lama. Tapi kisah ini sangat, bagi saya itu sangat teringat sampai kapanpun. Saat itu kisaran tahun 2018 lah kira-kira ya. 2018. Ya, ya. Di daerah mana tuh, Pak Eko? Itu daerah Jogja. Wih, Ya, jadi di situ itu pengalaman mistis yang bagi saya itu sangat menegangkan lah gitu. Teringat sampai sekarang dan mungkin akan diceritakan sampai ke anak cucu saya gitu. Jadi gini ceritanya. Seru nih guys. Jadi waktu itu saya itu masih bujangan ya, saya masih bujangan waktu itu. Masih lagi ganteng-gantengnya itu. sekarang juga Ganteng ya, sekarang Pak? juga masih. Masih, Mas. Masih Bro. ganteng-gantengnya itu. Saat itu saya tuh diputusin sama cewek saya itu. Iya. Jadi saat diputusin sama cewek saya itu saya sangat terpukul sekali rasanya itu. Oke. Jadi pas diputusinnya itu pagi dan dari pagi itu saya galau udah kayak orang beneran dah. Stres. Galau. Iya. Akhirnya sekarang galau. Oke, lanjut. Nah, jadi jam berikutnya itu setelah sore saya tuh jalan ke gunung karena kan namanya otak lagi Dari galau-galaunya lah ya. ya itu saya sore-sore maghrib itu jalan ke bukit ya dibilang bukit lah tapi bukan gunung karena memang nggak tinggi gitu. Jadi di situ hampir maghrib saya tuh jalan di situ kebetulan ada tempat pariwisata kecil yang memang belum terkenal namanya Batu Gajah. Batu Iya. Gajah itu daerah mana, Pak? Daerah Batu Jogja. Masih Jogja. Jogjanya masih daerah Kulon Progo itu. Kulon Progo. Nah, Iya. kalau yang tahu daerah Kulon Progo apa Gue sih namanya? belum, Bang. Gue belum pernah Nama apa namanya tadi tempatnya? Batu Gajah. Batu Gajah. Gajah guys. Iya. Mungkin kalian yang tahu. Ya, itu di Wates ya. Ini Kabupaten Wates. Kabupaten Wates. Iya. Oke, lanjut. Jadi pas hampir maghrib itu saya jalan ke atas itu dengan yang hati yang bergemuruh gak karuan lah, pokoknya stres lah gitu. Terus saya itu maghrib itu saya ngelihat anak-anak itu pada main bola gitu. Terus saya berpikir, loh ini udah maghrib anak-anak masih main bola gitu. Itu di dekat Gua Gajahnya. Iya, itu kebetulan di situ ada tanah lapang, Oke. ya. Ada tanah lapang yang nggak terlalu luas sih, tapi biasa memang buat main bola, buat main layangan kalau siang. Kalau siang. Cuman kalau udah Posisi maghrib mau kan, maghrib. itu memang daerah cukup angker ya. Di situ ada anak-anak kecil itu pada main bola. Itu saya perhatikan ini anak-anak mana, saya nggak ada yang kenal, padahal saya orang situ. Orang situ. Iya, saya asli situ, makanya saya kenal. Anak-anak situ saya kenal, cuman itu nggak ada yang kenal satupun. Tapi waktu itu sempat sadar gak? Maksudnya ini siapa anak mana nih gitu? Iya. Apa? Ya aku Bodo-bodo sadar, amat, ah. ini anak mana ini gitu. Pas saya perhatikan tapi nggak ada yang kenal gitu. Nah, setelah agak saya perhatikan terus, lama-lama mereka itu berubah. Maksudnya berubah dari segi muka atau Ya, dari segi mukanya gitu. postur gitu Iya, kan? dari segi postur mukanya lah pokoknya itu. Tapi itu kisaran anaknya umur berapa main bola itu? Sekitar 5 tahunan lah, 5 tahun jalan 6 tahun. Kecil-kecil ya. Iya. Nah, itu saya perhatikan satu-satu kupingnya itu mereka itu pada lancip-lancip. Iya, jadi kayak kupingnya lancip-lancip ke atas gitu loh. Kayak daun gitu kupingnya. Jadi Wanjay. iya, jadi itu setelah saya ingat itu namanya baru saya sadar itu itu tuyul kata saya. Tuyul. Iya.
tuyul banyak banget kata saya di sini. Akhirnya karena saya tahu tuh sedikit deg-degan kan, yang tadi putus cinta itu lupa itu udah, pokoknya hawanya udah lupa, udah wah hantu ini, setan ini gitu. Akhirnya saya jalan ke arah Batu Gajah. Di situ ada musola, musola kecil sih, cuma ukuran 4x4 lah, musola kecil. Kalau di kampung saya namanya apa ya, selain musola itu apa namanya? Langgar. Langgar ya, langgar. Di situ sudah maghrib posisinya, saya datang itu udah maghrib. Jamaah itu pada pulang, sudah pada pulang lah saya ngeliat. Tapi ada sekelompok, ada beberapa orang lah gitu, nggak cuma 1, 3 atau 4 lah gitu, baru datang ke masjid, ke langgar itu langsung mereka itu mengadakan sholat berjamaah maghrib. Ya. Saya waktu itu saya udah lupa kalau saya itu lagi putus cinta, saya langsung ikut sholat aja. Iya, saya langsung ikut sholat aja itu. Habis itu mereka bersalaman, selesai kan, biasa kan salaman gitu, salaman gitu, terus pada jikiran. Saya perhatikan ini jikiran lama banget, gak kelar-kelar kata saya. Tapi muka nggak dikenal mereka? Nggak ada. Jadi aku di belakang mereka. Tapi kalau untuk kayak pakaian biasa lah ya? Pakaian biasa, cuman agak lebih cenderung putih-putih lah gitu. Putih-putih. Jadi wajar. Iya. Seru juga. Iya. Jadi setelah lama saya tunggu, ini pikiran nggak kelar-kelar, udah mau masuk Isya, apa memang nunggu Isya sekalian. Tapi nggak lama kemudian mereka bubar. Kita tetap biasa keluar masjid, salaman, terus mereka keluar. Tapi begitu saya nengok, belum berapa detik lah, belum ada hitungan detik lah, begitu papa sama saya itu saya nengok, mereka itu nggak ada semua. Langsung hilang? Iya, langsung nggak ada. Nah, setelah itu saya ini takut kan, wah ini lanjut aja yang tadi ini, yang tuyul tadi itu lanjut, wah lanjut aja itu. Akhirnya saya sekalian nunggu sholat Isya. Baru masuk azan Isya, saya orang-orang warga pada datang, saya ikut Isya lagi. Nah, setelah itu saya cerita begini tentang kejadian tadi ya. Harusnya saya kenal karena saya warga situ. Iya, cuman itu saya nggak ada yang kenal gitu, dan mereka itu mukanya itu hampir rata lah gitu. Tapi maksudnya gini Pak Eko, dari awal tadi ini balik lagi tuh katanya Pak Eko ikut jamaah sama mereka, itu dia pas selesai sholat mereka zikir. Terus pas selesai dan mereka mau pamit tuh nggak ada bahasa-bahasa kayak ngomong apa nyapa pamit, nggak ada. Langsung berdiri langsung salaman aja itu mereka. Tapi Pak Eko negesin nggak mukanya gitu? Mukanya sama mukanya itu cuman ya agak-agak pucet gitulah, tapi saya nggak kenal itu orangnya. Saya pikir ya mungkin orang lewat gitu. Ya, oke, balik lagi nih pas Pak Eko nanya tadi nih setelah sholat Isya gimana? Setelah sholat Isya itu saya cerita sama orang-orang yang berjamaah sholat Isya tadi, ada ini gitu. Setelah mereka tahu dan mereka juga paham, oh itu mah penghuninya Batu Gajah gitu. Akhirnya saya minta diantar pulang karena udah nggak berani saya turun lagi ke bawah. Tapi setelah Bapak tahu itu, Bapak nggak ngerasa lebih ketakutan banget ya kalau itu penghuni dari situ? Kebetulan saya orangnya nggak takutan sih. Jadi besoknya lagi ya saya tetap aja ke situ lagi. Situ. Tapi tidak terjadi apa-apa lagi. Jadi dua kali mungkin bisa dibilang itu memasuki dimensi lain kali ya. Nanti kita sambung lagi sama cerita-cerita saya, pengalaman saya yang lebih seru tentunya. Saya banyak sekali, kebetulan saya sering sekali nemuin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin kita next video lagi ya Bang. Siap. Oke, nanti mungkin di part 2-nya ya guys ya. Ini kan kita part 1 nih untuk ya sharing-sharing Pak Eko tentang pengalaman pribadinya yang pernah melihat jelas gitu kan makhluk-makhluk halus di daerah gunung
Gunung Gajah. Gunung Gajah. Oke, nanti- Jogja ya, di Jogja. Jogja. Nanti kita sambung di part 2-nya. Masih tetap seputaran mistis. Mistis. Oke, dari Nanti, narasumber kita ya. Pak Eko. Ya. Nanti kita cerita yang lebih seru dan panjang lah. Pasti lebih seru. Oke. Ya, pokoknya bikin kita bener-bener merinding. Oke. Nanti kapan-kapan main sini lagi Oke, Pak Emil siap. ya. Makasih ya. Terima kasih. Oke guys, kita pamit undur diri ya. Ya.